Wanita itu hanya menyentuh kepalanya. Monster di Korea Selatan juga menyentuh kepalanya. Awalnya dia mengira itu hanya kebetulan. Namun saat menonton berita, dia melihat monster itu melempar sesuatu persis seperti cara dia melempar ponselnya pagi itu untuk menguji dugaannya. Dia segera berlari ke taman. Dia membuat gerakan meraih, lalu cepat-cepat kembali ke rumah. Monster di TV meniru semua gerakannya. Saat itulah dia mulai curiga bahwa dia mungkin bisa mengendalikan monster tersebut. Wanita itu menonton semua video tentang monster dengan saksama dan akhirnya menemukan pola. Selama dia berdiri di tengah taman, monster itu akan muncul di Korea Selatan dan meniru semua tindakannya. Dia lalu memanggil beberapa temannya sebagai saksi. Mereka menyalakan siaran langsung dari Korea Selatan bersama-sama. Wanita itu menari di tengah taman, dan monster di layar menari dengan cara yang sama. Ketiga temannya terkejut. Saat dia mulai merasa bangga, tiba-tiba tentara Korea Selatan menembakkan rudal ke arah monster itu. Wanita itu juga merasakan sakitnya. Dengan marah, dia meninju. Monster itu juga meninju. Sebuah helikopter langsung jatuh di tempat. Dia panik dan mencoba meninggalkan area itu. Tetapi tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh keras ke tanah di taman. Ketika dia sadar kembali, TV sedang menyiarkan keadaan darurat. Beberapa bangunan di Seoul runtuh, dan ratusan orang kehilangan nyawa. Saat itulah dia menyadari bahwa dia telah menyebabkan bencana. Wanita itu kembali ke taman dan memutuskan untuk meminta maaf kepada orang-orang Korea. Dia menunjuk ke tanah, memberi isyarat agar orang-orang di bawah sana mengungsi. Setelah memastikan area itu aman, dia menulis permintaan maaf di tanah dengan jarinya dan berjanji tidak akan muncul lagi. Setelah berita itu ditayangkan, orang-orang bersorak untuknya. Ini monster yang baik. Sejak hari itu, dia tidak pernah lagi menginjakkan kaki di taman itu. Namun, cerita tidak berakhir di sana. Tak lama kemudian, sebuah robot raksasa muncul di jalanan Korea Selatan dan menghancurkan kota secara brutal. Wanita itu segera berlari ke taman dan melihat temannya sedang menendangkan kakinya. Ternyata robot itu dikendalikan olehnya. Wanita itu mencoba membujuknya untuk berhenti, tetapi dia menolak. Bahkan, dia ingin bertarung dengannya. Wanita itu menamparnya karena kecewa. Tetapi di mata orang-orang Korea, monster itu justru sedang melindungi manusia. Tamparan itu membuatnya dianggap sebagai pahlawan. Orang-orang bahkan membuat meme tentang dirinya. Hal itu membuat temannya semakin iri. Keesokan paginya, dia mengajaknya ke taman lagi untuk duel, mencoba merebut kembali harga dirinya. Wanita itu memberanikan diri untuk melawan, tetapi dia terlalu lemah. Dia sama sekali bukan tandingannya. Hanya dalam beberapa gerakan, dia sudah dijatuhkan ke tanah. Dia hanya bisa tak berdaya melihat temannya menginjak-injak dengan liar di sekitarnya. Wanita itu tahu, jika dia tidak segera menghentikannya, lebih banyak orang tak bersalah akan terluka. Sebuah rencana muncul di benaknya. Dia segera memesan penerbangan ke Korea Selatan. Sementara itu, temannya masih melampiaskan amarahnya di taman. Tepat saat dia mengangkat kakinya untuk menginjak, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Sebelum dia sempat bereaksi, monster dari Korea Selatan muncul tepat di depannya. Taruhannya berhasil. Posisi mereka tertukar. Pria itu mencoba melarikan diri dengan ketakutan, tetapi wanita itu dengan mudah menangkapnya. Lalu dengan seluruh kekuatannya, dia melemparkannya jauh, mengakhiri kekacauan tersebut.